lanjut untuk game selanjutnya di hari ini. Yang mau lawan CLR atau 99 Squad, sabar ya guys, tunggu dulu ya, karena masih ada ini nih 5 sekawan dari sisi kiriku, dan juga Felix, DKK, dan kawan-kawan di tim merah. Ini bukan full squad lagi nih, 10 orang. Mereka bawa musuhnya sendiri guys, antara tim Felix, DKK, dan juga 5 sekawan. Ini semua aku lihatnya baru, orang-orang baru semua nih, antara tim biru, tim merah. Gak ada satupun pemain yang baru aku lihat, masih fresh semua ya artinya, dan gak bakal tertebak juga otomatis gameplaynya, karena gak ada yang tahu permainan dari game mereka seperti apa sih. Baru mau kita bedah di game pertama kali ini antara 5 sekawan dan Felix, DKK, yang masih cukup disibukkan dengan aktivitas jungle-nya antara Fabian dan juga pemburu Gopal dengan red buff yang dia berikan. 5 sekawan mulai turun ke bagian bottom lane untuk mendapatkan Cini dan juga Adix yang diusir mundur oleh permainan dari arah Chami. Anyway, di map kali ini adalah Flying Cloud. Itu dia, ada 2 awan yang menanti dari atas dan juga bawah, karena request dari 5 sekawan dan juga arah Felix, DKK yang memilih mungkin mobilitasnya cepat juga ya dengan adanya Flying Clouds di maps kali ini. Mereka akan mempercepat kembali permainan terbaik yang mereka lakukan. Untuk first blood belum terjadi sama sekali antara Felix, DKK yang memilih untuk bermain lebih safety dan menuju ke arah top lane untuk mendapatkan handnya, karena turtle pertama akan selalu berada dari area SP lane. Pemburu Gopal sudah siap untuk bermain kembali dari teritori arah turtle. Turtle-nya sudah mulai muncul, langsung saja coba untuk diinisiasi oleh pemburu Gopal. Cimi datang membantu kembali dengan memberikan zoningan yang cukup matang. Kini zoningan kontrol dilakukan untuk menuju ke Cowok Panas yang masih bisa untuk mengusir kembali permainan dari arah para pasukan teman-teman tim merah. Roip belum terjadi, tapi kini first blood dari arah Fabian, dimana kini 2 pemainnya langsung menelannya begitu saja. Turtle pertama didapatkan, masih ingin lebih. Mereka terus mendapatkan kembali kehadiran dari arah Rix dan Lucifen, yang untungnya pembalasan poin eliminasi tetap terjadi karena masing-masing dari arah para pasukan 5 sekawan ini benar-benar sekarat banget, sehingga teman-teman dari arah 5 sekawan tidak mampu untuk melanjutkan gamenya, dan teman-teman dari arah Felix, DKK lah yang mampu untuk mendapatkan kembali setidaknya penyetaraan gameplay dari sisi poin eliminasi, di mana Chami maju salah mundur pun hilang. 3-2 tetap adil dari arah Felix, DKK. Turtle pertama di tangan tim Fabian, artinya untuk 5 sekawan ini fondasi mereka jauh lebih diperkuat, dan mereka akan turun di bagian bottom lane. Ezra Carl akan dibantu oleh Kecoa Panas, dan untuk Adix sadar akan hal tersebut, memilih untuk bermain secara safety. Kecoa Panas yang mencoba untuk mundur, tapi one last hit dari Adix berhasil didapatkan oleh Ezra Carl yang tidak menyia-nyiakan kesempatan dari TB-an seorang Kecoa Panas untuk menuju ke arah outer turret yang mereka berikan. Cimi bertahan seorang diri, coba untuk melihat, ini nggak segan-segan buat mengeluarkan flicker source-nya, bahkan harus recall terlebih dahulu, karena nampaknya untuk Kecoa Panas ini coba untuk menahan sebaik mungkin agar sang marksman-nya tidak tumbang dan dihilangkan kembali. Kita beralih ke area top lane. Untuk Felix, DKK, mereka memilih untuk melakukan mirroring dari arah top lane. Tapi lagi dan lagi, top lane pun bukanlah kunci jawaban bagi mereka, karena double kill from Han terus coba untuk dilanjutkan dengan cukup baik. Han yang mulai sekarat, dan kewalahan dari pedang keadilan pemburu Gopal, Phantom Execution, membawakan eksekusi kematian bagi arah Han yang tidak berdaya. Dan kali ini penyetaraan tetap terjadi dari arah Felix, DKK. Turtle kedua sebentar lagi akan hadir dari bagian bottom lane. Itulah kenapa Fabian ini mulai hadir dan muncul dari arah gold lane terlebih lagi untuk menuju ke arah penunjangan efek turtle, atau ini opsinya cukup banyak dari arah Fabian. Bisa jadi invasi dari arah purple buff akan sangat amat terbantu bagi arah 5 sekawan. Jawabannya adalah menuju ke arah turtle, karena mereka ingin objektivitas tetap berhasil dinaikkan. Kini Han pun melakukan zoningan secara masif. Defense segera terjadi dengan I'm of Anything dilepaskan oleh Han begitu saja. Rexy mampu untuk ditumbangkan dengan kehadiran 5 sekawan yang coba untuk turun kembali ke bagian gold lane yang mereka miliki. Dokter gilanya pun mundur ke bagian inner turret, tidak bisa untuk melanjutkan misi dan recall
kembali untuk menuju ke arah teritori. Aku rasa adalah satu-satunya jalan terbaik dari arah Felix DKK, mengingat untuk para pasukan dari 5 sekawan ini sudah mulai cukup siap untuk menghadirkan kembali permainan agresifnya dari bagian Goldland sendiri. Ada apa ini dengan Felix DKK? Karena 3 buah poin eliminasi saja hanya mampu untuk mereka tampung. Sementara berbanding terbalik dengan 5 sekawan, 8 poin eliminasi di tangan mereka, 2 buah turtle objektivitas tetap berada di pihak 5 sekawan. Menuju kembali ke bagian mid lane, Dr. Gila dengan tendangan Maut The Wave Dragon dari kecoa panas. Dr. Gila ikut tumbang dan hilang begitu saja. Kita naik ke arah top lane karena sama halnya Riz pun mulai terjebak dari sabitan maut seorang Han, pemburu Gopal. Zoningan yang dia lakukan menuju ke arahan ini tidak bertahan terlalu lama karena kini Fabiannya pun datang membantu. Langsung saja menumbangkan Rix yang tidak berdaya. Pemburu Gopal hanya seorang diri saja, dirinya harus dipukul mundur menuju ke arena turret, dan invasi terhadap aktivitas jungle akan segera terjadi dari arah Fabian sendiri. Mulai menjadi bencana bagi arah Felix DKK karena nampaknya kini Shadow Kill lepasan kembali dari arah Fabian menuju ke arah Dr. Gila yang tidak berdaya. Outer middle turret akan segera diruntuhkan oleh Chami. Kecoa panas datang untuk membantu as always, menjadikan kembali garda terdepan. Tugas garda terdepan adalah coba untuk melihat kembali penunjangan, membuka bagi dirinya untuk membuka kembali inisiasi teamfight yang terjadi ataupun menahan seluruh damage objektivitas yang dimiliki oleh teman-teman tim merah. Iron Hook yang belum connect meleset sedikit ke arah buffnya ternyata. Tapi bahkan kita lihat bagaimana kini purple buff mampu untuk dilakukan invasi, sehingga pemburu Gopal satu-satunya jalan terbaik sebagai jungler yang diberikan karena aktivitas jungler terus terganggu adalah dengan melakukan split push dari arah top lane. Mirroring kembali terjadi dari arah 5 sekawan. Mereka turun dan Adilsnya mampu untuk ditumbangkan. Sementara untuk turtle yang sudah mulai coba untuk diinisiasi oleh pemburu Gopal, setidaknya untuk inisiasi dari arah turtle terakhir ada di pihak Felix DKK. Mereka ingin penunjangan dari arah teamfight terus terjadi dengan dinamika yang cukup signifikan dari arah Felix DKK, sehingga untuk permainannya teman-teman dari 5 sekawan ini tidak bisa seagresif itu pada akhirnya karena masih mampu untuk ditampung oleh kehadiran dari Riz yang coba untuk maju dengan permainan terbaik yang mereka lakukan. Tapi apalah daya, terlalu masuk ke bagian outer turret yang mereka berikan membuat pada akhirnya Riznya tumbang dan 5 sekawan I'm offended dilepaskan begitu saja. Mereka ingin bermain dengan cukup cepat, masuk semakin dalam ke bagian belakang. Fabian dengan shadow kill, 2 pemain, 3 pemain bahkan tumbang hanya dengan menyisakan Adix dan juga pemburu Gopal yang harus mempertahankan eksistensi outer middle turret yang dimiliki oleh Felix DKK. Itu dia. Kita lihat betapa masifnya permainan teamfight dari arah 5 sekawan. Ini mereka terus coba untuk masuk sehingga outer turretnya runtuh sudah dan dihabiskan kembali oleh para pasukan dari arah 5 sekawan. Rizya pun ikut tumbang. Pemburu Gopal mencoba untuk memberikan kembali permainan dari arah pedang keadilannya. Phantom Execution yang dia lepaskan menuju ke arah 5 sekawan tidaklah cukup baik karena kini akibat satu shadow kill saja dari Fabian, sang jungler dari pemburu Gopal telah tumbang. Tapi kita lihat bagaimana permainan dari arah Adix karena di bagian bottom lane outer turretnya diruntuhkan. Inner turret opsi selanjutnya akankah coba untuk dilanjutkan kembali karena untuk para pasukan dari 5 sekawan aku rasa di sebelah kiriku memang secara objektivitas arah turtle ataupun poin eliminasi secara teamfight ini mereka benar-benar unggul. Tapi kalau kita lihat kilas ulang Felix DKK secara teritori, Adils coba untuk melakukan split pushnya sehingga outer turret, inner turret perlahan akan coba untuk diruntuhkan dengan cukup baik dan menyebabkan hingga akhirnya penyetaraan muncul dari sisi teritori yang terus coba untuk diekspansi dari arah Adils di bagian top lane sana. Para pasukan 5 sekawan melihat hal tersebut, dirinya langsung saja coba untuk menumbangkan kembali Adix. 1v1 situation, Han coba untuk mendapatkan kembali Adix yang memilih mundur. Tapi surprise, bagaimana kini 5 sekawan lainnya berhasil melakukan coveran yang cukup baik dan matang sehingga Adilsnya tumbang. Para pasukan dari arah 5 sekawan akankah melanjutkan game kali ini untuk menuju ke arah objektivitas Lord yang sudah mulai muncul? Atau alih-alih memilih Lord, mereka malah coba untuk mendatangkan kembali permainan terbaik, di mana kini Chimi, pemburu Gopal dan Riznya akan mundur perlahan ke bagian inner turret yang mereka miliki. Dr. Gila bermain di bagian mid lane, sementara kini Chami akan mengincar satu pemain tambahan bagi arah para pasukan tim merah.
Mereka coba untuk masuk dari bagian bottom lane untuk 5 sekawan. Sayangnya Han tumbang begitu saja. Fabian coba untuk mundur dan tidak mau melanjutkan teamfight yang terjadi, tapi Cherokee lepasan kembali. Pemburu gopal tumbang. Masih ingin lebih, coba untuk dilanjutkan kembali teamfight dari arah Ezra Carl. Mereka harus recall dan bermain sebaik mungkin, karena baru aja Fabiannya hadir dengan Shadow-nya. Ini mereka langsung mengeluarkan Flicker Source guna untuk menghindar. Ternyata poin eliminasi tambahan dari hadirnya sang jungler Fabian yang begitu masifnya. Adixia ikut tumbang, 3 pemain hilang, dan kali ini Inner Turret akan dijadikan opsi pelabuhan selanjutnya bagi arah 5 sekawan untuk segera menerjang kembali pintu gerbang masuk dari arah para pasukan Felix DKK. Cherokee lepasan kembali Fabian, menunjang kembali 2 pemain yang langsung tumbang antara Adils dan juga Dr. Gila. Mid lane didapatkan kembali antara pemburu gopal, Chimi, dan Riz yang coba untuk mempermainkan kembali para pasukan dari arah tim biru agar kini mereka tidak bisa untuk dilanjutkan kembali permainannya, karena saatnya bagi arah 5 sekawan untuk menghadirkan kembali permainan terbaik dari arah mid lane, bottom lane, top lane. Seluruhnya akan coba untuk diinovasi lebih banyak untuk para pasukan dari arah 5 sekawan. Secara tidak langsung memang untuk teman-teman Felix DKK memang aku rasa cukup sulit juga ya. Satu-satunya jalan adalah mereka mengandalkan Adix dengan split pushnya. Itu pun resikonya benar-benar tinggi, karena memang mengingat outer turretnya masih eksis, dan teman-teman dari area 5 sekawan pun gak akan membiarkan hal tersebut dengan cukup baik dan juga cukup cepat untuk mendapatkan kembali penyetaraan teritori. Akibatnya kini 5 sekawan masih terus coba untuk bermain secara agresif dengan shadow kill yang dia lepaskan. Rix tumbang, oh ini sama mirip namanya dengan Bang Rex, Rexy namanya Res. Tumbang dan lagi-lagi di hadapan para pasukan dari temannya sendiri, 5 sekawan tidak bisa berbuat apapun. Mungkin hal tersebut didapatkan dan dominasi didapatkan juga dari arah 5 sekawan karena efek goldnya benar-benar jauh. Ini berbeda sekitar 7k gold. Itulah kenapa yang menyebabkan sisa 1 item terakhir dari arah Fabian udah menuju ke arah full item dan juga jadi. Sebaliknya, sang jungler dari arah pemburu gopal membutuhkan 3 buah item. Perbedaan 2 buah item lah yang menyebabkan Fabian dengan shadow kill-nya benar-benar sakit banget damage-nya menuju ke arah teman-teman merah. Bahkan Fabian membuat Sky Piercer yang menyebabkan 13-02 KDA-nya 13 poin eliminasi. Sky Piercer-nya artinya udah menuju ke arah full, ternyata stuck dari arah Sky Piercer. Tetap coba untuk maju, Chami berhasil ditumbangkan. Kini Cherokee lepasan kembali terjadi. Resi mencoba untuk mundur begitu saja, tapi tidak mampu untuk selamat dari kejaran maut seorang Fabiannya pun mencoba untuk mundur lebih safety. Untungnya 2 pemain tidak mampu untuk dielakkan, sehingga kali ini Dr. Gila coba untuk membalaskan kembali dengan triple kill yang berhasil didapatkan, tapi kembali dibayarkan secara kontan oleh hilangnya nyawanya sendiri. 3-4. Ada apa ini dengan para pasukan dari arah tim biru karena triple kill from Dr. Gila. Cyclops looking for Maniac kah? Nampaknya kecoa panas pun tidak mampu untuk bertahan terlalu lama dengan Iron Hook yang terjadi, membuat warna Sid dari kecoa panas masih bisa untuk menghindar, tidak mau terlalu terburu-buru sembari menunggu bala bantuan dari arah Chami agar permainan tetap kondusif dari arah 5 sekawan. Setidaknya itu dia pada akhirnya satu buah momen mahal dari arah Felix DKK, dimana kini dengan wipeout yang hadir antara para pasukan 5 sekawan, mereka coba untuk melanjutkan misi kali ini untuk menuju ke arah aktivitas Lord yang mulai coba untuk diinisiasi dari arah para pasukan tim biru. Sebaik mungkin mereka coba untuk menahan, tapi apalah daya pemburu gopal yang masih mampu untuk mendapatkan Lord untuk pertama kalinya bagi arah tim merah. Terus coba untuk diusir mundur. The Wealth Dragon dari kecoa panas mendapatkan Dr. Gila dan juga Riz yang hilang. Bahkan kini Adilsnya pun tidak mampu untuk bertahan dan hanya dengan menyisakan pemburu gopal dan juga Chimi. Mampukah mereka untuk tetap bertahan? Karena walaupun Lord ada di sisi mereka, tapi perlu diingat tim biru atau 5 sekawan mereka masih eksis dengan 5 pemainnya dan bisa saja langsung melakukan endgame terhadap permainan dari arah Felix DKK. Lordnya mulai hadir, akan ditahan di arah base turret ternyata yang dimiliki oleh teman-teman dari arah Felix DKK. Lord hanya dijadikan buying time saja untuk pembelian waktu tambahan agar ya tim biru tidak bisa semasif itu pada akhirnya untuk masuk semakin dalam. Sementara di sisi lain kita lihat bagaimana kali ini para pasukan dari arah 5 sekawan mulai coba untuk mendatangkan penjalanan terhadap 3 lini yang berbeda. Laning pace coba untuk di manage terlebih dahulu dari arah teman-teman Felix DKK. Mereka ingin tidak ada lagi runtuhan, tapi kini Iron Hook-nya connect, Bloodnya lepas, Han-nya tumbang dan tidak mampu untuk menyelamatkan dirinya sendiri.
Bagian mid lane dan bottom lane berhasil di-clear dengan cukup baik. Di sisi lain, kini teman-teman dari arah tim merah atau Felix DKK, keadaannya mulai berbahaya bagi mereka. Shadow Kill-nya lepas, mencoba untuk mundur, tapi dengan Dwarf Dragon dari kecoa panas, Dokter Gila tetap berhasil hilangkan para pasukan dari arah 5 sekawan. Mereka harus kehilangan 3 pemainnya sekaligus. Fabian dan juga Chami tersisa yang harus segera mundur kembali, karena kalau nggak mundur, wipe out untuk kedua kalinya terjadi. Iron Duke connect, Chami ikut hilang, maka Fabian, satu pemain terakhir dari arah teman-teman 5 sekawan yang harus bertahan seorang diri saja, yang coba untuk menghindar tapi nggak mampu karena saking sakitnya damage dari Adix yang tetap coba untuk bermain dari bagian mid lane untuk peruntukan outer middle turret terakhir yang dimiliki oleh teman-teman 5 sekawan. Seluruh outer turretnya hilang, kini masih ingin lebih, dilanjutkan kembali dari penjalanan wave minion. I'm offended, Han connect ke arah res, coba untuk mundur dan lebih berhati-hati kembali. Iron Duke connect again. Jimmy dengan adanya Bloody Hand mampu untuk menunjang kembali kehadiran Han yang tumbang dan tidak berdaya. 3 pemain tersisa dari arah 5 sekawan. Kini keadaan berbalik hanya dengan satu buah momen saja. Bayangkan, dari satu buah wipe out saja, para pasukan dari arah Felix DKK, mereka langsung membalikan kembali keberadaan dari permainan kali ini. Dwarf Dragon, lepasan kembali terjadi. Carl mampu untuk tumbang. 4 pemain tersisa yang coba untuk bertahan dan melakukan kembali adanya defensif sebaik mungkin. Iron Duke connect, Jimmy mencoba untuk mundur, tapi kini Adix berhasil tumbang dan lenyap kembali. 3 pemain yang mencoba untuk bermain dari sekitaran mid lane, sembari menunggu juga untuk Lord, nampaknya untuk ketiga kalinya aku rasa akan hadir dan muncul. Itulah kenapa para pasukan dari arah tim biru, mereka langsung saja coba untuk mendapatkan adanya Lord yang nampaknya coba untuk dibuang terlebih dahulu atau di reset dulu tempo permainannya, karena memang fokus mereka prioritas utama adalah coba untuk menjalankan landing pace. Kecoa panas di bagian top lane, mid lane diisi oleh Han, dan bottom lane akan coba untuk dinaikkan oleh S. Carl. Dilanjutkan menuju ke arah Lord yang terjadi untuk para pasukan dari arah 5 sekawan. Tanpa ada gangguan sama sekali, Free Lord hak milik di pihak para pasukan 5 sekawan. Kita lihat saja bagaimana permainan defensif dari arah tim merah atau Felix DKK. Mampukah Felix DKK tetap untuk bertahan, atau justru ini akan menjadi ajang terakhir perjuangan para pasukan dari Felix DKK sendiri? Sembari menunggu Lord, mereka coba untuk menahan kembali adanya landing pace di bagian top lane dan juga mid lane. Kali ini posisi dari arah tim Felix DKK sangat amat buruk keadaannya, karena tim biru 5 sekawan mereka coba untuk melihat kembali sisi yang ada dari bagian top lane. Ezekiel mencoba untuk mundur dan lebih berhati-hati. Di sisi lain, lurnya gak boleh dilupain, mulai hadir di bagian mid lane dan coba untuk mencari kembali kehadiran para pasukan dari arah tim biru. Mereka ingin permainan kali ini bermain sebaik mungkin dari arah mid lane agar lordnya semakin masuk lebih dalam. I'm offended, connect arah 3 pemain sekaligus. Itu dia Han, sang garda terdepan dari arah 5 sekawan yang mampu untuk menembakkan 2 pemain sekaligus. Mulai kocar-kacir dan mundur ke bagian belakang. 3 pemainnya tumbang, 2 pemain tersisa yang nampaknya Lord pun gak bisa ditahan lebih banyak karena last man standingnya pun tidak mampu untuk bertahan sehingga wipe out. Penutupan dari game pertama untuk Felix DKK bersama dengan kehadiran dari 5 sekawan yang mampu untuk memenangkan game kali ini. Kita lanjutkan untuk game keduanya dari Felix DKK dan juga kehadiran dari 5 sekawan. Kalau tadi di game sebelumnya antara Felix ini berubah ya, first picknya dari tim Felix DKK. Kalau tadi second pick di Felix, sekarang second picknya ada di 5 sekawan. Gantian karena 2 game. Kalau tadi di game sebelumnya, di game pertama mereka, kemenangan ada di tangan 5 sekawan. Di sebelah kananku. Untuk game kali ini, apakah 5 sekawan masih mampu untuk memenangkan gamenya, atau justru malah para pasukan dari arah tim biru Felix DKK yang mampu untuk belajar dari kesalahan dan mendapatkan penyamaan atau penyetaran gameplay dibandingkan dengan kehadiran dari arah 5 sekawan. 3 pemain mulai naik ke bagian top lane, memburu Gopal dan juga Riz mencoba untuk mundur dan lebih berhati-hati, tapi di sisi lain tidak mampu untuk dipungkiri, Kinzi mulai
coba untuk dihantarkan dan langsung saja lenyap akibat shadow kill lepasan Fabian. Ini sama semua ternyata dari tim 5 sekawan, tapi yang menjadi pembeda ada satu pertukaran ya. Satu pertukaran pemain dari tadi Dokter Gila yang ditukarkan berarti ke arah Kingsley yang bermain dan menggantikan Dokter Gila. Tetap berada di bagian top lane. 4 buah poin eliminasi berhasil dikantongi seluruhnya oleh 5 sekawan. Para pasukan dari Felix DKK. Lagi dan lagi, apakah efek snowball akan terjadi dari 5 sekawan? Karena turtle pertamanya sudah muncul, secepat mungkin Cimi coba untuk mendapatkan adanya turtle sehingga teman-teman Felix DKK berpikir setidaknya jika poin eliminasi tidak mampu untuk mereka elakkan, mereka masih punya Cimi dengan turtle-nya yang mampu untuk menunjang kembali fondasi yang jauh lebih diperkuat di early game untuk Felix DKK yang ada di bagian kiri kita. 3 pemain coba untuk turun ke bagian bottom lane. Kali ini Han coba untuk digeser kembali permainannya. Sudah mulai one masit, masih bisa survive dan memilih mundur ke bagian belakang sana. Sementara kita lihat bagaimana tim merah, dimana kini 5 sekawan melakukan mirroring terbaik untuk mendapatkan Rex the Lucifer yang lagi-lagi tumbang. Ciminya pun datang membantu, tapi tidak cepat itu juga. Karena mengingat kali ini dengan kehadiran Fabian, sang jungler dari arah tim merah. 2 pemain tumbang dan lenyap. Ini nggak ada juga respect ban ternyata dari Fabian yang masih menggunakan adanya Hayabusa. Hanya pun masih menggunakan adanya naga bonarnya atau Yuzong yang coba untuk ditendang dengan Dwarf Dragon pemburu gopal. Masih coba untuk ditangkis, tapi poin eliminasi kembali dinaikkan dari arah para pasukan 5 sekawan yang coba untuk menyetarakan permainan di game kali ini. Gamenya kali ini ada di tangan tetap dengan 5 sekawan yang mampu untuk memenangkan kembali early game terbaik yang mereka lakukan. Tapi apakah akan dibawa secara konsisten ke arah mid game ataupun late game? Masih belum ada yang tahu. Ini kecas nggak aman ya. Masih panjang perjalanan dari game kali ini untuk 5 sekawan yang coba untuk mendapatkan kembali kecoa panas tapi kembali dibayarkan dengan hilangnya Cimi. Fabian kembali menghadirkan kembali permainan terbaik dari arah bottom lane, tapi mengingat untuk turtle kedua ini akan muncul sehingga Fabian mengurungkan niatnya untuk bermain lebih agresif dan cukup konsisten secara objektif menjalankan kembali aktivitas jungle yang terus coba untuk didapatkan. Di bagian mid lane sana, sayangnya Cami terjebak antara pemburu gopal dan juga Kingsley. Kecoa panas tidak bisa terlalu terburu-buru juga datang untuk menggantikan hilangnya Cami, karena nampaknya Kingsley-nya pun mulai coba untuk diincar dengan 3 pemain sekaligus yang langsung saja berhasil menumbangkan kehadiran Kingsley akibat outside terlalu maju seorang diri saja tanpa sadar. Kini 5 sekawan mengincar nyawanya. Masih ingin lebih? Fabian dengan lepasan Shadow Kill, Flicker Source digunakan kah tadi? Oh enggak ya, mundur ke bagian belakang aja ternyata dari arah Cimi. Again, turtle kedua kali ini didapatkan, aku rasa akan menjadi free juga karena tanpa adanya pemegang retribution dari Cimi yang gagal untuk didapatkan kembali kontes. Alhasil inilah yang membuat 5 sekawan semakin masif dalam mendapatkan kemenangan dari game kali ini. Team fight terus terjadi, invasi terhadap adanya aktivitas jungle dari Cimi dilepaskan. Mulai menjadi bencana karena Feather Strike pelepasan kembali dari Cami. Hadirnya pemburu gopal, lagi-lagi tumbang. Kingsley tidak bisa bertahan seorang diri saja. Alhasil dirinya harus mundur dan lebih bertahan dengan cukup baik. Di sisi lain, untuk para pasukan dari arah tim merah, mereka ingin permainan kali ini bermain dengan cukup safety, di mana padanya Fabian dengan shadow kill-nya. Lepasan kembali terjadi. Outer middle turret, destinasi selanjutnya bagi arah para pasukan 5 sekawan untuk diruntuhkan. Gak boleh lupain side lane-nya, karena Dokter Gila dan juga hadirnya Riz di area top lane dan bottom lane-nya melihat opportunity dari arah team fight yang terus dilakukan dari tim merah. Setidaknya penjalan landing phase tidak lagi menjadi salah satu momen berharga atau salah satu prioritas utama bagi arah tim 5 sekawan yang menyebabkan masih mampu untuk ditampung, pengusiran mundur masih tetap terjadi, dan penjalanan landing phase masih eksis dari sisi 5 sekawan, sehingga
Permainan holistik yang mampu diciptakan dari arah 5 sekawan inilah yang membuat pada akhirnya akan semakin kuat juga permainan yang mereka lakukan. Again, dua pemainnya coba untuk diincar dengan cukup baik. Resnya tumbang, tapi pemburu Gopal otaknya masih bisa untuk menghindar dengan cukup baik permainan dari arah team fight ataupun poin eliminasi yang terjadi dari bagian top lane. Bottom lane tetap diincar kembali. Dimiliki hanya tumbang, tapi dengan curtain call, Dokter Gila dibalaskan oleh Shadow Kill seorang Fabian yang lagi-lagi mampu untuk menghilangkan sehingga pertukaran poin eliminasinya genap antara masing-masing dari arah XP laner. Kita naik kembali ke bagian top lane, karena nampaknya Tukal sangat amat mudah untuk mendapatkan kembali Chimi. Seluruh outer turret akan diruntuhkankah untuk para pasukan dari arah 5 sekawan untuk Felix DKK karena Last Turtle? Ini dia Last Turtle sudah mulai muncul dan hadir kembali. Sementara kita lihat bagaimana kini Fabian mulai coba untuk dikejar dengan curtain call yang terjadi dari Dokter Gila. Tapi bala bantuan dari Kecoa Panas membantu kembali rekan satu timnya untuk bermain sebagai garda terdepan. Tugasnya adalah melindungi rekan satu tim dari 5 sekawan dan menampung seluruh source damage dengan durability tinggi yang dimiliki oleh Kecoa Panas. Terus melanjutkan kembali aktivitas jungle dari arah Last Turtle. Penutupan Turtle di game kali ini tetap menjadi hak milik bagi 5 sekawan untuk Fabian. Sementara kita lihat bagaimana 4 pemain lainnya ini coba seluruhnya untuk turun ke bagian bawah. Karena ada Chimi dan juga Dokter yang harus diincar. Artinya mereka coba untuk melihat kembali keberadaannya tanpa sadar. Dokter dan Chimi untungnya sudah mulai berhasil melakukan recallingnya karena sadar ini pasti missing di map mereka dan gak akan baik-baik lagi aja kalau mereka pun terus melanjutkan kembali ataupun memaksakan kehadiran invasi yang mereka lakukan dan lalui terlebih dahulu. Team fight dengan Black Dragon Form dari arahan Rexnya kembali mampu untuk hilang dan lenyap. Bahkan lihat bagaimana Vendra Strike lepasan kembali dari arah Chami, gak segan-segan untuk mengusir mundur antara Kenzie dan juga pemburu Gopal hingga ke bagian belakang sana. Meanwhile untuk Dokter Gila terus coba untuk diincar untuk kehadiran dari arah Fabian. Bala bantuan yang datang dari pemburu Gopal apakah cukup untuk mengusir kembali kehadiran para pasukan dari 5 sekawan yang nampaknya pemburu Gopalnya pun one last hit berhasil didapatkan oleh Fabian. Masih ingin lebih, Shadow Kill lepasan kembali coba untuk didapatkan untuk menuju ke arah 2 pemain sekaligus. Double kill, 3 pemain bahkan tumbang begitu saja. 2 pemain tersisa. Tapi lihat bagaimana Chimi, 1 pemain terakhir harus bertahan. Untungnya hal tersebut masih mampu dibalikan karena 3 berbanding dengan 4 poin eliminasi. Pertukaran tetap eksis dari sisi para pasukan tim biru. Tapi kini Chimi akan dijadikan incaran yang sebenarnya oleh hadirnya seorang Chami. Ini mirip ya namanya Chami. Cukup lucu ternyata dari tim biru juga tim merah namanya nickname-nya. Oke, kita lanjutkan kembali untuk menuju ke arah Felix DKK dulu. Karena bagi mereka prioritas utama adalah coba untuk menyetarakan gameplay. Dan penyetaran gameplay bisa dilakukan dengan penjalanan landing pace yang baik ataupun objektivitas Lord yang sebentar lagi akan hadir di 5 detik ke depan yang coba untuk dilihat juga keberadaannya oleh pemburu Gopal. Atau opsi terakhir adalah coba untuk melakukan penabrakan tabrak-tabrak masuk dengan team fight yang akan segera terjadi kembali dari hadapan mid lane dengan Pedra Strike yang dilepaskan oleh Chami, The Wolf Dragon, balasan kembali dari pemburu Gopal yang ditumbangkan dan tidak berdaya akibat penyetaraan dari arahan. Di sisi lain, Dokter sudah mulai terjebak walaupun curtain call-nya terbuka, tapi tidak mampu untuk luput dari hindarin para pasukan tim merah dengan 3 pemain yang tumbang, 4 pemain bahkan last man standing again and again for the second time ever. 5 sekawan mereka mampu untuk langsung menumbangkan 4 pemain. 1 pemain terakhir tersisa dari arah Chimi. Adanya outer hingga inner turretnya runtuh. Dan untuk invasi aktivitas jungle tetap dilakukan dari arah Fabian agar memang untuk Chiminya nggak bisa berbuat terlalu banyak. Sehingga Chimi ini maju salah tapi mundur pun nggak memberikan kontribusi sama sekali. Bahkan mampu untuk tertumbangkan atau terpick off akibat Shadow Kill dari arah Fabian. Dokter Gila dengan curtain call-nya coba untuk dilepaskan kembali menuju ke arah Fabian yang tidak berdaya. Dan pertukaran poin eliminasi setidaknya tetap eksis antara masing-masing jungler yang berhasil dilahap habis oleh rekan satu tim dari arah tim biru. Mereka ingin coba untuk meningkatkan kembali permainan yang mereka lalui dengan 4 pemainnya beriringan benar-benar coba untuk bermain secara solid. Mereka coba untuk melihat kira-kira di mana letak keberadaan para pasukan dari 5 sekawan. Untuk Felix DKK, jika tim fight terus terjadi, aku rasa masih belum mampu untuk mumpuni bagi arah mereka karena perbedaan atau perbandingan gold ini gapnya benar-benar jauh banget. Dimana teman-teman tim merah pastinya memimpin 5 sekawan
Lihat bahkan dari arah Fabian, satu item terakhirnya jadi Skypiercer di awal 11 poin eliminasi, 2 kematiannya aja. Artinya Skypiercernya aku yakin benar-benar sakit banget, bahkan bisa jadi full stack ini menuju ke arah para pasukan dari Felix DKK yang harus semakin bertahan lebih lama dan juga lebih cepat pastinya. Untuk cowok pemburu Gopal, karena dirinya adalah roamer, maka dirinya juga ini adalah satu-satunya pemain yang menjadi salah satu garda terdepan dari arah tim biru. Untuk itu, memang untuk penunjangan full item harus tetap terjadi dari arah defensif, tapi belum membuat juga ternyata dari dominan ice ya. Karena mungkin untuk dominan ice hanya berlaku bagi kecoa panas aja, dan itu pun kecoa panas akan dijadikan ke arah tank dan tidak dijadikan kembali ke arah regen. Again, karena Lord berhasil menjadi hak milik bagi arah para pasukan 5 sekawan, mereka coba untuk masuk. Ini Chami, wah nggak segan-segan untuk masuk ke bagian base yang mereka miliki hingga pada akhirnya tumbang dan lagi-lagi terjebak dari bagian belakang sana. Lordnya sudah mulai coba untuk dihadirkan, masuk dan meruntuhkan base turret yang mereka miliki dari sisi bagian mid lane. Tidak dibiarkan masuk semakin dalam, masih ditahan dari bagian depan sana. Lord akan coba untuk di clear lebih dulu agar kini teman-teman tim merah mereka tidak bisa terlalu leluasa juga untuk mendapatkan kembali permainan secara agresif, sehingga tim birunya pun masih tergolong cukup safety untuk memainkan gamenya. Untuk landing pace cukup baik memang ditampung oleh para pasukan dari arah tim biru untuk penjalanan area top lane dan juga bottom lane. Tapi perlahan kita lihat bagaimana kini runtuhan dari arah inner turret terakhir di bagian bottom lane. Pemburu Gopal tidak mampu untuk melanjutkan kembali permainan dari sisi defensif, di mana kini landing pace tetap dijalankan menjadi hak milik bagi arah 5 sekawan yang sudah mulai berkumpul kembali dari arah mid lane sana. Kecoa panas akan coba untuk mencari dan mengincarkah teamfight yang terjadi, atau mereka memilih untuk bermain lebih safety hanya dengan coba untuk mendapatkan landing pace yang coba untuk mereka clear terlebih dahulu. Fedra strike terjadi, artinya team fight dilakukan. Hamnya tumbang, pemburu Gopalnya pun ikut hilang. Dokter Gila terjebak lagi dan lagi, lenyap di hadapan 5 sekawan. Felix DKK hanya tersisa 3 pemain saja, Kinsley, Jimmy, dan juga Rex, yang harus mencoba untuk mempermainkan kembali penghadiran dari arah tim merah agar mereka tidak mampu untuk terpick off. Tapi apalah daya, saking kuatnya para pasukan dari arah tim 5 sekawan, mereka bahkan tidak mampu untuk menyalakan kembali poin eliminasi yang terus coba untuk dijalankan dan ditingkatkan, sehingga setidaknya dari arah teman-teman tim merah mereka terus coba untuk meningkatkan laju tempo permainan yang mereka berikan terlebih dahulu. Shidoki dilepaskan kembali, Fabian yang mampu untuk terus coba didapatkan dengan cukup baik oleh kehadiran para pasukan tim merah. Mereka ingin tetap coba maju ke bagian depan sana, tapi pemburu Gopalnya akan segera dihindarkan dengan Feather Strike again from Chami. Sehingga genap sudah permainan dari arah 5 sekawan yang coba untuk memberikan komitnya terhadap base yang diruntuhkan di hadapan Felix DKK, sehingga 2-0 permainan seutuhnya seluruhnya menjadi kemenangan bagi arah 5 sekawan yang mampu untuk memenangkan gamenya untuk 2 kalinya berturut-turut guys. 2-0 ya. Dan nice good game untuk 5 sekawan. Untuk Felix DKK nice try. Tidak